Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akibat santet, sebuah keris keluar dari kepala adikku. Kisah mistis yang amat tragis ini terjadi pada bulan Juli 2005 silam. Awalnya, adik bungsuku yang bernama Lia menderita sakit perut yang terlampau hebat, sampai-sampai membuatnya sangat menderita. Dari peristiwa inilah kemudian suatu kemuskilan terjadi. Ya, sebuah benda berupa keris keluar dari kepala Lia. Kejadian ini tentu saja membuat gempar masyarakat di sekitar tempat tinggal keluargaku. Harus saya akui, keluargaku memang tergolong sangat mapan, khususnya dalam materi. Dapatlah dikatakan kalau keluargaku lah yang paling kaya di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Di samping itu, secara pendidikan formal, keluargaku terbilang di atas rata-rata. Karena status pendidikan formal itulah yang tentunya membuat kami sekeluarga sulit percaya dengan adanya hal-hal yang berupa fenomena gaib maupun mistis lainnya. Pokoknya di mata kami sekeluarga hal-hal semacam itu tak pernah ada, bahkan omong kosong belaka. Sampai peristiwa aneh itu pun menimpa adikku, Lia. Aku masih ingat persis. Hari itu Lia baru saja diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi jenis makanan ringan. Karena gelar kesarjanaan yang dimilikinya, Lia ditempatkan sebagai kepala di bagian marketing. Lia yang punya semangat untuk mandiri itu nampak sangat senang dengan pekerjaannya ini. Meskipun ibu sebenarnya kurang senang kalau dia bekerja, sebab ibu maunya anak bungsunya ini terus di rumah sebagai anak mami tersayang. Tapi kedewasaan membuat Lia menentukan pilihan lain. Walau bagaimanapun, dia tak mau terus hidup di bawah ketiak orang tua. Beberapa bulan lamanya bekerja, Lia tampaknya cukup matang. Dia mulai menjadi wanita karir penuh optimisme. Sifatnya yang supel membuat temannya banyak yang suka. Bahkan mereka sangat terbantu dengan kinerja Lia yang sangat efisien. Namun, sekitar setahun bekerja, mendung sura mulai menggayuti kehidupan Lia, meski dia sendiri tidak menyadari kenyataan ini. Awalnya pada tanggal 17 Agustus 2003, seluruh staf karyawan maupun karyawati berbaris rapih dalam apel akbar memperingati HUT RI ke-58 tahun. Tidak ketinggalan pula Pak Marwan selaku Direktur Utama. Hari itu juga diumumkan bahwa jabatan Direktur Utama telah dipindah tangankan kepada Anton, anak Pak Marwan yang tertua. Dalam upacara peringatan HUT RI sekaligus pengumuman Direktur baru itu, kebetulan Lia terpilih sebagai pengibar bendera merah putih bersama dua orang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, saat penarikan sang merah putih dilaksanakan, mata Pak Marwan tak hentinya menatap wajah Lia yang wajahnya merona terkena sinar matahari. Lia, adik bungsuku ini memang terbilang gadis yang cantik. Bahkan dialah yang paling cantik di antara saudara-saudara perempuannya yang lain. Rupanya, tatapan Pak Marwan hari itu bukanlah tatapan mata biasa, namun ada perasaan lain di hati Pak Marwan. Ya, dia menaruh hati pada Lia yang usianya terpaut sangat jauh dengan dirinya. Bahkan hari itu seusai upacara, Pak Marwan tak langsung pulang, melainkan berbaur dengan seluruh karyawannya. Ini tentu saja taktiknya untuk mendekati Lia. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya sejak pandangan pertama dengan gadis berwajah oval bernama Lia, Pak Marwan telah jatuh cinta lagi. Bahkan sejak upacara HUT RI itu, dia jadi sering hadir di kantor
Kasakusuk sesama karyawan semakin merebak. Pasalnya mereka tahu betul akan sifat Pak Marwan yang sangat senang dengan daun muda. Menurut isu yang beredar dan sempat singgah di telinga Lia, walau usianya telah menginjak kepala 5, namun Pak Marwan ini masih hiperseks. Bahkan nafsunya itu kadang tidak dapat terbendung. Sudah jadi rahasia umum pula, siapapun gadis yang tercolek oleh tangan Pak Marwan, maka dia akan menurut segala ucapannya. Ya, mungkin karena Pak Marwan memang royal memberi uang kepada gadis-gadis yang disukainya. Dengan tabiatnya yang negatif ini, seluruh karyawan mengecap Pak Marwan sebagai playboy, Don Yuan, bandot tua, atau apa saja. Kabarnya dia sudah bergonta-ganti pasangan daun muda sebanyak 19 kali. Seiring dengan seringnya Pak Marwan datang ke kantor, membuat para karyawan maupun karyawati bertanya-tanya, siapa gerangan korban yang sedang diincarnya saat itu. Lambat laun terkuaklah sudah rahasia ini. Dengan gaya ekspos dirinya yang berlebihan, ternyata si bandot tua ini selalu mendekati kepala bagian marketing. Siapakah lagi kalau bukan Lia, adikku yang berlesung pipit indah itu. Pak Marwan dengan 1000 taktiknya terus berusaha mendekati Lia. Sementara itu, tanpa menaruh prasangka buruk sedikit pun, kedekatan seorang pemimpin dengan dirinya malah membuat Lia amatlah tersanjung. Bukan karena penampilan Pak Marwan yang sangat elegan, namun tutur katanya yang sangat lembut mengingatkan Lia kepada sosok ayah kami yang telah lama berpulang ke pangkuan ilahi. Kian hari mereka berdua kian akrab. Bahkan seiring waktu berjalan, Pak Marwan sudah mulai terang-terangan mengajak Lia makan bersama di luaran. Lia yang masih polos tentu saja tak curiga yang macam-macam. Padahal bersamaan dengan itu, teman-teman sekantornya sangat prihatin melihat kedekatan Lia dan Pak Marwan. Beberapa dari mereka menasihati Lia agar tidak terlalu dekat dengan Pak Marwan. Apalagi Lia tergolong pegawai baru yang belum paham betul akan sifat Pak Marwan sesungguhnya. Lia memang seorang yang selalu berpikiran positif. Baginya sangatlah mustahil punya seseorang yang berumur 30 tahun lebih tua dari dirinya bisa jatuh cinta kepada gadis belia. Pak Marwan itu di mata Lia tak lebih dari sosok ayah yang sangat mengayominya. Dia sendiri merasa mustahil bisa jatuh hati kepada Pak Marwan, kendati baiknya bagaikan dewa. Lagi pula, hati Lia ketika itu memang sudah tertambat pada seseorang pemuda tampan bernama Arifin. Lagi pula, mereka berdua sudah bertunangan 1 tahun yang lalu. Pada bulan September 2004, Pak Marwan datang ke rumah Lia, yang tentu saja adalah rumah keluarga kami. Tanpa kami sangka, dia datang sambil membawa cenderamata berupa seperangkat perhiasan emas yang tentu saja berharga sangat mahal. Ketika itu, dengan cara yang penuh percaya diri, dia menyampaikan niatnya yang ingin meminang Lia sebagai istrinya. Pernyataan Pak Marwan yang bernada optimistis ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong. Terutama sekali lagi Lia. Dia sangat kaget bukan kepalang. Dia sama sekali tak menyangka kalau seorang seperti Pak Marwan, yang selama ini dianggapnya selalu mengayomi bak orang tua sendiri, ternyata berkeinginan untuk menikahinya. Ini benar-benar gila. Beruntung sekali hari itu Lia berani mengambil sikap untuk menolak pinangan itu. Akibat penolakan Lia, Pak Marwan jelas sangat kecewa. Mukanya yang masih kelihatan tampan di usia kepala 5 itu kelihatan merah padam. Dia pergi setelah berpamitan dengan cara yang teramat dingin. Mungkin dia tak menyangka kalau kebaikan sikap Lia selama ini tak lebih sebagai kebaikan sikap karyawan kepada bosnya. Ya, tak lebih dari itu. Sejak kejadian itu pula, Lia memutuskan berhenti bekerja. Dia tak pernah lagi masuk kantor.
Karena batinnya yang terpukul, dia selalu mengurung diri di dalam kamar. Mungkin juga Lia malu kepada ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Selama beberapa hari, Lia lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuat kami sekeluarga merasa gelisah, terutama ibu yang memang sangat memanjakan Lia. "Apakah kau sakit, Nak?" tanya ibu ketika mendapatkan Lia di kamarnya. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Lia malah memeluk ibu sambil tak hentinya menangis. "Sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Toh sekarang kamu sudah bebas dari Pak Marwan, bosmu itu. Yang penting, ibu minta kamu berhenti bekerja dari perusahaan itu. Ibu takut sesuatu akan terjadi denganmu. Ibu sangat menyayangimu, Nak," bujuk ibu. Ada perasaan lega di hati Lia, dan dia memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik Pak Marwan, walau gajinya sudah cukup lumayan. Melihat keadaan Lia sudah kembali pulih, ibu menelpon keluarga Arifin untuk segera datang. Arifin dan kedua orang tuanya memang datang memenuhi undangan ibu. Hari itu akhirnya diputuskan untuk mempercepat pernikahannya antara Lia dan Arifin. Pada tanggal 14 April 2005, lewat resepsi pernikahan yang sangat meriah, Lia dan Arifin akhirnya resmi menjadi suami istri. Hadir dalam pesta meriah itu, para sanak famili dari kedua belah pihak, juga para kerabat, serta teman Lia sewaktu bekerja di kantor dulu. Semua mata terkagum-kagum melihat pasangan pengantin yang sangat serasi, mempelai wanitanya cantik bagai dewi, sedangkan mempelai pria sangat tampan bagaikan pangeran. Rumah tangga Lia dan Arifin begitu harmonis, namun selang 2 bulan dari perkawinan mereka, keharmonisan itu hancur dengan adanya campur tangan seorang durjana yang ingin memetik bunga. Pada suatu hari, tanpa diduga sedikitpun oleh Lia, Pak Marwan datang bertamu ke rumah Lia dan Arifin dengan permohonan maaf yang sangat mendalam sebab tak sempat menghadiri resepsi pernikahan mereka, karena di saat yang sama dia masih berada di luar negeri. Pak Marwan mengutarakan penyesalannya itu. Sikapnya yang begitu santun dan kebapaan membuat Arifin dan Lia tak menaruh curiga sedikitpun dengan maksud busuk yang ada di dalam hati bandot tua yang sakit itu. Setelah siangnya menerima kedatangan Pak Marwan, malam harinya tepatnya sekitar pukul 1 dini hari, Lia mendadak muntah-muntah, suhu badannya mendadak panas. Lia juga mengaku perutnya sangat sakit. Malam itu juga, Lia langsung dilarikan ke rumah sakit Pertamina Cirebon. 3 hari menjalani perawatan medis, dan dari hasil pemeriksaan dokter, Lia didiagnosis tak terjangkit suatu penyakit apapun. Lalu, mengapa tiba-tiba suhu badannya begitu tinggi dan Lia begitu menderita dengan sakit perutnya? Setelah kejadian hari itu, Lia memang kian terpuruk. Penyakitnya yang aneh itu tak kunjung sembuh. Karena kami penasaran, dengan dibantu relasi bisnisnya, ibu akhirnya membawa Lia berobat ke rumah sakit elit di Hong Kong, bahkan diteruskan ke Taiwan, Singapura, bahkan terakhir di Australia. Hampir 1 bulan lamanya Lia menjalani rawat inap di berbagai rumah sakit elit tersebut, namun hasilnya tetap nihil. Para dokter yang mendiagnosisnya tak menemukan titik terang dari penyakit yang diderita oleh Lia. Lia pun akhirnya dibawa pulang kembali. Setelah biaya dengan jumlah relatif besar kami habiskan untuk ongkos pengobatan yang sia-sia itu. Hari-hari berikutnya, keadaan Lia semakin memburuk lagi. Dia tak lagi mampu mengontrol dirinya sendiri. Dia sering tertawa dan menjerit-jerit. Dia sering tertawa dan menjerit-jerit sendiri.
Bahkan dia juga kerap menangis sendiri dengan begitu sedihnya. Ya, adikku yang cantik itu telah terganggu jiwanya. Namun yang aneh, bila bicara seorang diri, dari ocehannya dia selalu menyebut-nyebut nama Nyai Kunti dan Pak Marwan. Keadaan Lia memang sudah sangat parah, bahkan yang membuat malu keluarga. Hampir setiap pukul 1 malam, seolah ada kekuatan magis yang mempengaruhinya. Ya, pada jam itu, Lia selalu berlari keluar rumah sambil menyebut-nyebut nama Pak Marwan. Akibat suara Lia yang begitu lantang, masyarakat setempat merasa terganggu dengan ulah Lia yang selalu bikin ribut di malam hari. Bahkan tak jarang ada beberapa orang tetangga yang membantu untuk menangkap Lia ketika dia membuat onar di jalanan. Kami sekeluarga, terutama ibu, merasa sangat syok dengan perilaku anak bungsunya yang berubah senewan itu. Bahkan hatinya sangat terpukul karena Lia sudah tak mengenal keluarga, ibu, maupun suaminya sendiri. Kebenaran memang selalu tampil mengalahkan kejahatan. Meskipun kerap kali agak terlambat datang, Arifin baru sadar akan kejadian 1 bulan yang lalu tentang nasi goreng yang dimakan bersama Pak Marwan. Ya, dalam kunjungannya hari itu, Pak Marwan memang membawa 3 porsi nasi goreng spesial, yang katanya nasi goreng ini adalah kesukaan Lia waktu mereka sering makan bersama dulu. Tanpa ada rasa curiga, hari itu Arifin dan Lia menyantap nasi goreng pemberian Pak Marwan. Lantas, apakah ada sesuatu di dalam nasi goreng itu? Entahlah, yang pasti, demi mendengar cerita menantunya dengan perasaan geram, ibu langsung melabrak Pak Marwan di rumahnya. Sialnya, beberapa kali ke rumah Pak Marwan, namun pintu pagar rumah selalu terkunci rapat dari luar. Karena kesal, ibu pernah mencak-mencak di depan rumah Pak Marwan yang megah itu, sebagai suatu pelampiasan emosi yang kian memuncak. Akibatnya, para tetangga yang dekat dengan rumah itu berdatangan karena suara ibu yang keras. Lalu, dengan lantang ibu membeberkan kekejaman Pak Marwan terhadap Lia di hadapan masyarakat sekitar rumah Pak Marwan. Akhirnya, dari salah seorang tetangga yang sebut saja bernama Ibu Ani, ibuku mendapatkan kisah masa lalu Pak Marwan yang cukup kelam. Menurut Ibu Ani, dahulunya Pak Marwan itu seorang yang baik. Namun karena suatu kesulitan ekonomi yang membuatnya sangat terpuruk, Pak Marwan akhirnya nekat menempuh jalan sesat. Bersama istri pertamanya, dia mengambil jalan pintas bersekutu dan menikah dengan iblis bernama Nyai Kunti. Sejak saat itu, kehidupan Pak Marwan berubah sangat mapan. Namun dampaknya sungguh sangat mengerikan. Pak Marwan menjadi hiperseks dan selalu mencari korban untuk selalu dinikahinya. Bila yang dituju menolaknya, Pak Marwan tak segan-segan mengguna-gunainya sampai mati. Menurut Ibu Ani, sudah banyak korban di tangan Pak Marwan, hingga seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tak berani untuk mendekatinya. Menurut saya, cobalah ibu mencari orang pintar agar anak ibu bisa selamat. Sebab katanya, siapapun yang terkena guna-guna dari Pak Marwan, mereka tak bisa terselamatkan, ungkap Ibu Ani. Mendengar cerita dari Ibu Ani ini, sikap kami sekeluarga berubah 180 derajat. Bila sebelumnya kami memandang nonsen dengan dunia supranatural, kini kami mulai memburu orang pintar untuk kesembuhan Lia. Alhamdulillah, dengan bantuan kenalan dari tetangga, kami bisa mendapatkan alamat beberapa tabib dan paranormal. Satu demi satu mereka kami undang ke rumah. Namun anehnya, setiap mereka datang, maka para tabib dan paranormal itu selalu dilabrak Lia, seolah dia enggan untuk diobati. Akibatnya, mereka angkat tangan, tak mampu mengobati Lia. Namun kami tak menyerah begitu saja.
Terlebih para kerabat, tetangga, rekan bisnis, maupun relasi lainnya juga tak keberatan untuk terus membantu mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit Lia. Namun, keadaan Lia semakin tak terkendali. Entah siapa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Setiap akan diobati, Lia lebih dulu tahu. Dia juga berkata dengan suara yang mirip kakek-kakek maupun nenek-nenek. Anehnya lagi, setiap dibacakan ayat suci Al-Quran, Lia hanya tertawa meledek. Dari catatanku, sudah 42 orang pintar dikerahkan, baik dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa. Namun Lia tetap saja belum berubah. Bahkan beberapa orang pintar sempat terluka akibat diserang Lia yang semakin ganas. Karena semua usaha selalu gagal, akhirnya seluruh keluarga dikumpulkan. Dengan wajah kecewa, letih dan putus asa, ibu mengetuk palu sebagai tanda menyerah. Semua keluarga disuruh pasrah dan berdoa di rumah masing-masing. Aku dan suamiku pun hanya bisa pasrah. Sampai suatu hari, saat dalam perjalanan pulang dari rumah ibu, setelah menjenguk Lia, kami mampir di sebuah minimarket yang ada di Jalan Bahagia, Cirebon. Karena keletihan, membuatku malas ikut ke minimarket tersebut. Aku memilih menunggu di mobil bersama anakku Laila, sambil menunggu suami datang. Ku coba rileks dengan membaca koran dan majalah yang berjejer rapi di lokasi parkir. Dari salah satu yang kubaca, aku sangat tertarik dengan majalah misteri. Di situ terpampang jelas semua paranormal yang memiliki keunggulan ilmu tentunya. Setelah kubaca majalah itu, kubuka berulang kali, dan ternyata ada satu paranormal yang membuatku sangat tertarik. Dengan semangat baru yang kini tumbuh, setelah suamiku datang, aku langsung menyodorkan majalah misteri kepadanya. Atas kesepakatan bersama, kami berdua langsung menuju paranormal yang tertera di majalah tersebut. Setelah bertanya ke sana sini, akhirnya kami temukan juga alamat paranormal itu. Setelah bertemu paranormal dimaksud, suamiku langsung memperjelas tentang keadaan yang dialami Lia. Setelah merenung sejenak, sang paranormal beranjak pergi ke sebuah kamar. Kurang lebih 20 menit, dia kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral. "Bolehkah aku melihat adikmu saat ini?" kata sang paranormal. Ringkas cerita, dengan senang hati aku dan suamiku mengantarkan si paranormal ke rumah ibuku. Sesampainya di sana, dengan tenang paranormal tersebut mendekati Lia yang sedang mengoceh tak karuan. Dan tanpa diduga sebelumnya, Lia membalikkan tubuh dan langsung melancarkan pukulan ke si paranormal. Tanpa bisa dihindari, pukulan itu dengan telak mengenai dada si paranormal. Dia pun tersurut mundur dengan disertai darah segar keluar dari mulutnya. Namun, dia sepertinya tidak ingin menyerah. Sambil duduk bersila, si paranormal membuka tutup botol air mineral yang dibawanya dari rumah. Dengan membaca sebuah mantra, paranormal tersebut berdiri kembali dan menyiramkan air mineral tersebut ke tubuh Lia. Aneh, secara spontan Lia menjerit histeris. Bersamaan dengan itu, dari kepala Lia keluarlah sebuah keris hitam dengan panjang sekitar 35 cm. Sungguh tidak masuk akal. Seketika itu juga Lia langsung roboh tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan sigap paranormal tersebut mengambil keris yang tergeletak di samping kepala Lia. Dengan terlebih dahulu membaca sebuah mantra, keris itu pun dia masukkan ke dalam wadah kain hitam yang telah dipersiapkannya, lalu dibawanya pulang. Yang tak kalah aneh, 2 jam setelah kejadian itu, Lia benar-benar sembuh total. Esok harinya, kami sekeluarga mendengar kabar dari teman Lia sewaktu bekerja, yang menyebutkan bahwa tadi malam Pak Marwan meninggal dunia secara mendadak dengan batok kepala berlubang. Na'udzubillah min dzalik.
Begitulah kisah mistis yang dialami langsung oleh keluargaku. Kini Lia sudah sehat dan menjalani kehidupan normal bersama Arifin suaminya. Semoga kisahnya yang pahit ini tak menimpa orang lain.